Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas kunci jawaban tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang pertama untuk nomor 1, Ahmad menempuh jarak 90 km dan menghabiskan bensinnya sebanyak 12 liter. Di sini berarti ada jarak dan juga ada bensin. Kita tulis ke dalam tabel, di sini jarak dan di sini bensin. Kita masukkan ke tabel, jika jaraknya 90 km, maka bensin yang dihabiskan adalah 12 liter. Kemudian ditanyakan di sini, berapa kilometer jika Ahmad menghabiskan bensinnya 4 liter. Jadi bensinnya 4 liter, jaraknya yang ditempuh itu berapa? Ya, kita misalkan jarak yang ditempuh di sini dengan variabel Y. Kemudian ketika kita sudah memasukkan ke dalam tabel, kita pastikan terlebih dahulu ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai ya. Di sini kita pastikan dulu dengan cara melihat jika bensinnya semakin kecil ya, di sini dari 12 menjadi 4, ini kan semakin kecil bensinnya. Jika bensinnya semakin kecil, jarak yang ditempuh juga semakin dekat atau semakin jauh. Ya, diperhatikan bensinnya semakin sedikit, maka jarak yang ditempuh juga semakin dekat. Jadi semakin sedikit. Nah, karena di sini semakin sedikit, di sini semakin sedikit, dapat disimpulkan bahwa ini adalah perbandingan yang senilai. Nah, karena perbandingan senilai, kita bisa masukkan ke rumus. Rumusnya mengikuti dari tabel, di sini 90 per Y sama dengan 12 per 4. Jadi ketika memasukkan tabel jangan salah. Kita tulis 90 per Y sama dengan 12 per 4 ya. Karena senilai rumusnya seperti ini, tidak perlu ada yang dibalik, tetap 90 per Y sama dengan 12 per 4. Kemudian kita bisa coret-coret ya. Coretnya bentuknya kotak. 90 kalau bisa dicoret dengan 12, coret saja. 12 jika bisa dicoret dengan 4, dicoret saja. Ini ya, 12 sama 4 kita coret bagi 4 ya, 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 hasilnya 3. Kemudian di sini ya, bisa dicoret juga, 90 sama 3 bisa dicoret, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1, 90 bagi 3 hasilnya 30. Ketika sudah dicoret-coret seperti ini, kita kalikan silang ke sana. Jadi di sini tinggal angka 1 ya, 1 dikali 30 hasilnya 30. Kemudian Y-nya ini kita kalikan dengan angka 1 di sini. Maka hasilnya 1 kali Y, yaitu Y. Nah, ketemu nilai Y-nya adalah 30. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa jika ya jarak yang ditempuh Ahmad itu menghabiskan 4 liter bensin, maka jaraknya adalah 30 km di sini hasilnya. Bisa dilihat di sini ya, jika bensinnya 12 liter, jarak yang ditempuh 90 km. Jika bensinnya 4 liter, maka jarak yang ditempuh tadi berapa? 30 km. Semakin sedikit jarak yang ditempuh. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Di sini ada 4 botol minum dan harga. Di sini 125.000. Kita tuliskan botol sama harga. Di sini botolnya 4, harganya adalah 125. Kemudian Ido membeli 10 botol. Nah, harganya berapa di sini? Ditanyakan harganya, maka kita tuliskan dimisalkan dengan variabel Y. Kita cari ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Di sini yang diketahui botol ya. Dari botol 4 menjadi botol 10. Berarti di sini bertambah ya, dari 4 menjadi 10. Nah, kita cari yang harga. Jika botolnya 4, harganya 125.000. Jika botolnya semakin banyak, berarti harganya semakin mahal juga ya. Uang yang harus dikeluarkan juga semakin banyak. Berarti di sini semakin banyak. Nah, karena di sini bertambah, di sini juga bertambah, berarti di sini adalah perbandingan senilai. Nah, karena perbandingan senilai, dari tabel langsung kita buat persamaan. Di sini ada 4 per 10 sama dengan 125.000
per Y. Nah, kita bisa coret-coret, yang bisa dicoret ya di sini 4 dengan 10 ini bisa dicoret ya, atas bawah sama-sama dibagi 2. Bagi 2, sini juga dibagi 2, hasilnya 5. Kemudian samping juga bisa dicoret. Sini 125.000 dicoret dengan angka 2 di sini. Sama-sama dibagi 2. 1 hasilnya, kemudian 125.000 kita coret dengan 2 dibagi 2, tadi hasilnya adalah 62.500. Kemudian setelah kita coret-coret seperti ini, tinggal kita silangkan ke sana. Ya, ini tinggal 1 dikali Y, hasilnya tetap Y seperti ini. Kita sama dengankan 5, kita kalikan dengan, ya kita tulis saja di sini 5 dikali 62.500. Maka nilai Y-nya adalah 312.500. Nah, jadi bisa disimpulkan ketika Ido membeli 10 botol, maka ya di sini 10 botol, maka uang yang harus dibayarkan Edo adalah sebanyak 312.500. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Di sini ada kecepatan dan ada waktu. Kita tulis di sini kecepatan dan waktu. Untuk kecepatan 48, waktunya yang diperlukan adalah 10 jam. Kemudian ditanyakan waktunya jika kecepatannya 60. Ditanyakan di sini kita simbolkan dengan huruf Y. Kemudian kita lihat di sini perbandingan senilai atau berbalik nilai dengan cara dilihat kecepatannya ini semakin bertambah. Jika kecepatan semakin bertambah, waktu yang diperlukan semakin bertambah atau berkurang. Ya, anak-anak mengendarai motor kecepatannya itu besar, maka waktu yang diperlukan untuk sampai tujuan semakin cepat ya, semakin sedikit. Nah, berarti ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, karena perbandingan berbalik nilai, kita tuliskan ke rumusnya adalah dengan cara 48 per 60. Kemudian 10 per Y-nya ini kita balik karena berbalik nilai. Kita balik dari 10 per Y jadinya Y per 10. Seperti ini, kita coret-coret atas bawah atau nyamping. Kita coret ya, sini 10, nolnya sama-sama kita coret. Kemudian atas bawah juga bisa dicoret sama-sama dibagi 6. Bagi 6 1, dibagi 6 hasilnya 8. Kita kalikan, di sini tadi tinggal 1 ya. Kita kalikan ke sana, 1 dikali 8 hasilnya adalah 8. Kemudian 1 dikali Y ke sana ya, hasilnya Y. Maka sudah ketemu. Hasilnya adalah 8 jam. Jadi dengan kecepatan 48 waktunya itu 10 jam. Jika kecepatannya ditambah yaitu 60, maka waktu yang diperlukan hanya 8 jam. Ya, kalau di sini bertambah, sini berkurang, namanya berbalik nilai. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Nah, di sini ada pekerja sama hari. Ya, pekerja 8 orang, harinya waktu yang diperlukan 15 hari, kita tulis di sini pekerjanya 8. Waktunya 15 hari. Kemudian ditanyakan supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, maka tambahan pekerjanya itu berapa? Di sini kita tanyakan Y. Kita misalkan. Nah, di sini kita lihat perbandingannya senilai atau berbalik nilai dengan cara melihat. Di sini waktunya semakin sedikit ya, dari 15 menjadi 12. Nah, jika suatu pekerjaan dia harus selesai dalam waktu semakin sedikit, maka pekerjanya itu harus ditambah biar cepat selesai. Ya. Yang dari waktu pekerjaannya 15 hari harus selesai dalam waktu 12 hari, ya semakin sedikit harinya, maka pekerjanya harus ditambah biar dapat selesai tepat waktu.
harus ditambah, maka di sini ditambah, sini kurang, maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, karena berbalik nilai, kita masukkan ke rumus dengan cara salah satunya dibalik. Di sini tetap 8 per Y sama dengan, nah di sini dibalik ya, 15 per 12, jadi dibalik jadi 12 per 15. Kita bisa coret-coret samping-samping atau atas bawah. Kita coret samping dulu, 8 sama 12 sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4, 2. Sedangkan 12 bagi 4, 3. Nah, 3 sama 15 atas bawah ini juga bisa dicoret sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3 hasilnya 5. Kemudian kita tarik ke sana, 5 tarik ke 2 sini ya, 5 dikali 2 hasilnya langsung saja ya 10. Sama dengan, untuk Y-nya kita tarik ke sana, Y dikali 1 hasilnya Y. Maka bisa dikatakan bahwa untuk 8 pekerja dia bisa menyelesaikan dalam 15 hari. Sedangkan untuk 10 ya, tadi 10 pekerja bisa menyelesaikan pekerjaannya selama 12 hari. Padahal yang ditanya di sini apa? Berapa banyaknya pekerja yang perlu ditambahkan? Ya, tambahannya harus berapa? Di sini tadi udah ada 8 orang. Terus ditambah berapa orang biar selesai dalam waktu 12 hari. Maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah 2 orang. Jadi nomor 4 hasilnya adalah 2 orang. Yang ditanya adalah tambahan pekerja. Untuk nomor 5 hampir sama dengan nomor 4. Nah, di sini ada hari sama pekerja. Di sini ada 50 hari dengan 14 orang pekerja. Kita tuliskan di sini 50 hari untuk 14 pekerja. Kemudian karena suatu hal setelah bekerja 10 hari, nah karena udah bekerja 10 hari ya, tadi di sini 50 hari sudah bekerja 10 hari. Berarti di sini waktunya tinggal 40 hari. 40 hari ini masih dikerjakan 14 pekerja. Kemudian pekerjaan ternyata terhenti selama 12 hari. Berarti total waktunya di sini 50 hari sudah dikerjakan 10 hari dan ternyata terhenti selama 12 hari. Maka sisa waktunya adalah tinggal 28 hari. Nah, untuk 28 hari ini harus selesai dalam tepat waktu ya. Nah, maka pekerjanya di sini harus berapa? Kita cari di sini sama dengan yang nomor 4. Waktu sama pekerja ini adalah berbalik nilai. Karena berbalik nilai, maka kita pakai rumus. Salah satunya dibalik. Nah, untuk nomor 5, anak-anak harus mengerjakannya di tabel yang warna kuning ini. Jadi hanya yang ada di tabel warna kuning. Yang bagian atas ini tidak perlu dimasukkan ke rumus. Jadi hanya 40 per 28 sama dengan, nah karena berbalik nilai 14 per Y kita balik jadi Y per 14. Kita coret samping-samping di sini sama di sini bisa ya. Sama-sama dibagi 14. 14 bagi 14 1, 28 bagi 14 hasilnya 2. Kemudian atas bawah bisa dicoret. Di sini bagi 2 hasilnya 20. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian kita kalikan. 1 dikali 20 hasilnya 20 sama dengan 1 dikali Y hasilnya Y. Maka untuk 28 hari ini harus dikerjakan 20 orang. Ya, untuk 28 hari harus dikerjakan 20 orang. Dan kita lihat di soal yang ditanyakan adalah
pekerja tambahan. Ya, pekerja tambahan karena tadi sudah ada 14 orang, maka banyak pekerja yang perlu ditambahkan adalah 20 dikurangi dengan 14, hasilnya adalah 6 orang. Nah, tambahan pekerjanya tadi sudah ada 14 dan harus 20 orang, berarti tambahannya adalah 6 orang. Untuk kunci jawaban sudah dibahas semua dari nomor 1 sampai 5. Jika masih ada kesulitan dalam menentukan perbandingan senilai atau berbalik nilai, atau dalam menentukan rumusnya, menghitung rumusnya seperti ini, bisa ditanyakan lewat chat atau lewat kolom komentar. Anak-anak tetap semangat, selamat bertugas kembali, Tuhan Yesus memberkati.